Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana ingin bertanya tentang keadaan seseorang ketika beribadah kepada Allah. Ya, contohnya ketika sholat. Apakah kita harus merasa senang dan bahagia ketika mengerjakannya, atau kita merasa sedih dan takut kepada Allah? Ya. Dalam hal ini, di antara sifat ahlul iman, begitu melaksanakan ibadah secara khusus solat, itu mereka datang menunaikan solat dengan hati yang senang, ya, hati yang gembira, bukan malas-malasan, ya. Sulit diajak untuk solat, karena itu sifat orang munafikin. Idza qamu ila sholati qamu kusala, gak punya semangat untuk beribadah. Orang beriman, mereka bersemangat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Begitu Allahu akbar, ya, azan dikumandangkan, dia bangkit dari tidurnya, bangun dari tidurnya, ya, dia tinggalkan yang lain, bersiap-siap. Ya. Panggilan untuk mendapat kemenangan. Ya. Maka diucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kita harus merasa bersemangat dan bahagia begitu menunaikan kewajiban agama, terutama solat, ya, terutama solat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kegembiraan dengan mendirikan solat dan menghilangkan rasa, ya, kegundaan, kebimbangan, ya, dan berbagai perasaan-perasaan negatif yang ada pada dirinya dengan apa? Dengan solat, ya. Wajuilat qurratu aini bis shalah. Jadi dijadikan ketenangan batin dan jiwa Nabi dalam solat, sehingga begitu beliau merasa, ya, gelisah, merasakan perasaan yang, ya, apa, ya, yang kurang enak, ya, dalam perasaan beliau, atau hal yang kebimbangan, ya, kegalauan nih, seorang muda galau gitu, ya, maka solat, ya. Wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Bila ingat kepada Allah, hati akan hidup, hati akan bersemi dengan yang namanya tadi cinta tadi kepada Allah. Jadi harus, ya, melaksanakan salat penuh dengan kecintaan kepada salat dan kecintaan kepada Rabb yang kita ibadati. Ini harus, bahkan hakikat ibadah itu cinta. Kita telah jelaskan sebelumnya. Nah, ketulusan cinta itu hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintai salat, cintai Rabb yang kita ibadati. Kemudian, ya, harus juga ada rasa takut. Takut apa? Ya, jangan-jangan ibadah yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun merasa bersedih, jika dia bersedih di waktu dia sholat, dia teringat, ya, kepada dosa-dosa yang pernah dia lakukan, kemudian membaca ayat-ayat tentang surga, kemudian bagaimana juga ancaman, ya, tentang neraka, lalu dia bersedih terhadap apa yang dilakukan, kemudian itu menambah dia untuk, ya, lebih khusyuk, memohon keampunan kepada Allah, tidak ada masalah, ya. Tapi begitu ingin sholat langsung sedih, yang enggak seperti itu, ya. Begitu ingin puasa langsung, apa yang disedihkan? Ini nikmat dari Allah, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi dia bersedih, ya, terhadap apa yang telah berlalu, ya, dari kehidupan dia, dari perbuatan maksiat dan dosa, sedih. Kemudian dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Nah, maka ini hal yang baik, akan menimbulkan apa? Yang namanya muhasabah, introspeksi diri tadi. Nah, jadi harus dipahami di mana tempat, ya, kita memposisikan setiap amalan tadi, amalan hati tadi. Nah, kecintaan, khauf, takut dan berharap itu harus menyertai setiap amalan kita. Kapan seorang bersedih? Dia bersedih bila kafilah yang berlomba untuk mencari kemenangan dan surga telah berlalu,
dia tertinggal. Begitu hayya al falah, ya, dia masih sibuk dan terlambat, terus menjadi orang yang menjadi saf pertama, jamaah yang kedua. Jadi saf pertama belakang imam tapi jamaah kedua. Terus seperti itu. Di mana kamu sholat tadi? Saf pertama, Ustaz. Oh iya, kenapa? Iya, karena terus ikuti jamaah yang kedua. Terlambat terus. Jamaah yang pertama sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, baru dia ya bersiap-siap pergi wudu ke kamar mandi, ya. Nauzubillah. Jadi bergegas, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Tatkala orang-orang mampu beribadah, membaca Al-Qur'an, ya, dan berzikir, berbuat kebajikan, tapi dia tidak bisa melakukan, sedih. Karena Allah belum beri peluang bagi dia. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu, naam. Tapi bila terlambat sholat, atau lalai sholat berjamaah, atau melalaikan ibadah-ibadah yang lain, dia merasa tenang-tenang saja, aman-aman saja. Ini berbahaya, ya. Ini pertanda, ya, hati sudah hampir, ya, mati. Atau bila boleh jadi hati telah mati, karena tidak ada lagi kehidupan, ya, tidak lagi kehidupan, maka tidak merasa bahwa itu adalah suatu kematian bagi hati dan jiwanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menanamkan kegembiraan dalam hati dalam beribadah, kesenangan untuk melakukan ketaatan, dan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan, disertai dengan rasa khawatir terhadap amalan kita, dan juga berharap tentunya, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.